Selamat datang di Kenari Malam. Tempat di mana cerita-cerita mistis dan kisah angker dari pelosok negeri akan menemani malam kalian. Malam ini, saya akan membawakan sebuah kisah menyeramkan tentang nenek berbaju putih penjaga jembatan tua. Konon, siapapun yang berani lewat sendirian di tengah malam tidak pernah kembali dengan selamat. Beranikah kalian mendengarnya sampai habis? Di sebuah desa kecil yang letaknya agak terpencil, berdirilah sebuah jembatan tua yang sudah ada sejak zaman penjajahan. Jembatan itu dibangun dari kayu besar dan besi tua yang sudah berkarat. Seiring berjalannya waktu, kayu-kayunya mulai lapuk. Beberapa papan sudah berlubang, dan kalau diinjak mengeluarkan suara berderit yang membuat siapapun merinding. Besi-besi pengikatnya pun tampak kusam dan rapuh, seolah siap patah kapan saja. Meski begitu, jembatan ini masih menjadi jalan utama bagi warga desa untuk menyeberangi sungai yang cukup lebar dan deras. Kalau siang hari, suasana di sekitar jembatan tidak begitu menakutkan. Anak-anak desa masih suka berlarian melintasinya. Bahkan beberapa orang tua sering duduk di pinggirnya sambil memancing ikan. Suara aliran sungai yang deras, ditambah cahaya matahari yang hangat, membuat jembatan itu terlihat biasa saja. Namun, semuanya berubah ketika malam mulai turun. Begitu langit gelap dan lampu-lampu minyak di rumah warga menyala, jembatan itu seperti berubah wajah. Tidak ada satupun orang yang berani lewat. Meski mereka tahu jalan memutar jauh lebih panjang dan melelahkan, orang-orang desa percaya bahwa jembatan itu dihuni oleh sesosok makhluk gaib, seorang nenek berbaju putih yang selalu menampakkan diri. Di waktu tertentu, wujudnya digambarkan sangat menyeramkan, dengan rambut panjang kusut yang menutupi sebagian wajahnya, kulit pucat seperti mayat, dan tatapan mata kosong yang membuat siapapun merasa tubuhnya lemas seketika. Konon, sosok nenek itu sering terlihat duduk di pinggir jembatan sambil menunduk, seolah menunggu seseorang lewat. Beberapa warga yang pernah nekat melintas malam-malam mengaku melihat bayangan putih di tengah jembatan atau mendengar suara batuk tua yang berat. Meski saat itu mereka tidak melihat siapapun di sekitarnya, cerita-cerita seram tentang jembatan itu sudah menyebar dari mulut ke mulut. Ada seorang tukang ojek desa yang bercerita pernah melihat seorang wanita tua duduk di atas pagar jembatan tengah malam, menatapnya tanpa berkedip. Ketika ia berhenti sejenak untuk memastikan, sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja. Ada juga kisah seorang pedagang sayur yang pulang dini hari seusai dari pasar. Saat melewati jembatan, ia merasa ada seseorang yang berjalan tepat di belakangnya, mengikuti langkah kakinya dengan ritme yang sama. Tapi setiap kali ia menoleh, jalanan kosong, hanya suara langkah kaki yang tetap terdengar. Pedagang itu jatuh sakit berhari-hari setelah kejadian itu, seolah ada sesuatu yang menempel padanya. Bagi sebagian warga, kisah-kisah itu adalah pengingat agar tidak sembarangan melintasi jembatan pada malam hari. Namun, ada juga yang menganggap cerita itu hanya mitos lama untuk menakut-nakuti anak-anak agar tidak keluar malam. Salah satu yang paling keras menolak percaya adalah seorang anak muda bernama Ardi. Ardi dikenal sebagai pemuda desa yang keras kepala. Ia selalu menertawakan cerita-cerita horor yang didengar dari para tetua. Baginya, semua itu hanyalah akal-akalan agar orang-orang tidak keluar larut malam, apalagi melewati jalan berbahaya. Itu cuma mitos, nenek-nenek berbaju putih. Paling cuma orang tua yang kebetulan lewat, atau bayangan yang kelihatan aneh di malam hari. Begitu katanya setiap kali ada orang mencoba memperingatkannya, Ardi memang lebih sering menghabiskan malam dengan nongkrong bersama teman-temannya di warung kopi desa. Ia terbiasa pulang larut, bahkan kadang menjelang dini hari, teman-temannya pun sering menggoda. Hati-hati, jangan sampai ketemu nenek jembatan itu. Namun Ardi hanya terkekel, merasa dirinya cukup berani untuk membuktikan semua itu tidak nyata. Hingga suatu malam, keyakinannya diuji. Malam itu ia pulang lebih larut dari biasanya. Jam di ponselnya sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Teman-temannya sudah lebih dulu pulang, dan ia terpaksa berjalan sendiri menuju rumahnya. Biasanya, ia memilih jalan memutar untuk sekadar berjaga-jaga. Tapi malam itu, entah karena terlalu lelah, atau memang ingin membuktikan pada dirinya sendiri bahwa semua cerita itu bohong, ia memutuskan untuk melewati jembatan tua yang terkenal angker itu. Ketika langkahnya semakin mendekat, suasana di sekitar jembatan terasa berbeda. Angin malam yang biasanya sejuk terasa dingin menusuk, membuat bulu kuduknya meremang. Suara aliran sungai yang biasanya menenangkan justru terdengar mencekam.
Seolah ada bisikan samar yang ikut terbawa arus air, lampu jalan yang berdiri di ujung jembatan hanya memancarkan cahaya redup, membuat sebagian besar jembatan terhanyut dalam bayangan gelap. Ardi berhenti sejenak, menatap jembatan itu dari kejauhan. Papan kayu yang retak-retak tampak seperti mulut menganga, siap menelan siapa saja yang berani melangkah. Bayangan pepohonan di sekitarnya menari-nari di tiup angin, menciptakan bentuk-bentuk aneh yang membuat imajinasinya sedikit terganggu. Namun, dengan napas panjang, ia mencoba menguatkan diri. Gak ada apa-apaan, ini cuma jembatan, cuma kayu sama besi tua, udah. Dengan langkah pelan, ia menapakkan kakinya ke papan pertama jembatan. Suara kayu berderit langsung terdengar, nyaring di antara keheningan malam, krek-krek. Suara itu membuatnya merinding. Meski ia berusaha tetap santai, beberapa langkah kemudian, ia merasakan sesuatu yang aneh. Udara di sekitarnya terasa lebih berat, seperti ada yang menekan dadanya. Suara jangkrik yang biasanya ramai terdengar di malam hari mendadak hilang, menyisakan kesunyian mencekam. Di tengah keheningan itu, telinganya menangkap suara samar, suara yang membuat darahnya berdesir, seperti suara batuk pelan. Suara batuk orang tua yang serak dan berat. Ardi spontan berhenti, matanya menoleh ke kanan dan kiri, namun tidak ada siapapun di sana. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya sendiri, mungkin cuma suara burung malam atau binatang lain, gumamnya. Tapi dalam hatinya, ia tahu betul suara itu terlalu jelas, terlalu nyata untuk disebut kebetulan. Langkahnya terasa semakin berat. Setiap papan kayu yang diinjaknya seakan menolak, mengeluarkan suara lebih keras daripada biasanya. Seolah jembatan itu tahu ia sedang sendirian. Dalam kegelapan, bayangan pepohonan tampak semakin panjang, menutupi sebagian jalannya. Ia mulai merasa ada tatapan yang mengawasinya, meski tidak ada siapapun di sana. Semakin lama, perasaan itu makin kuat, seakan ada sesuatu yang mengikuti dari belakang. Ardi menoleh cepat, tapi kosong. Jalanan sunyi, hanya diterangi remang lampu yang berjarak cukup jauh. Namun, beberapa detik setelah ia menoleh ke depan lagi, suara itu terdengar lagi. Kali ini bukan hanya batu, tapi langkah kaki, tak. Langkah itu mengikuti irama kakinya. Kalau ia mempercepat, suara itu ikut cepat. Kalau ia melambat, langkah itu pun melambat. Ardi mulai merasakan keringat dingin di tengkuknya. Tangannya gemetar, tapi ia berusaha keras untuk tidak panik. Dalam hati, ia berkata, ini cuma bayangan. Gak ada apa-apa, gua harus sampai ke ujung jembatan. Namun rasa takut mulai merayap ke seluruh tubuhnya. Ia baru sadar, semua cerita yang selama ini ia anggap omong kosong terasa begitu nyata malam itu. Di tengah jembatan, ia berhenti lagi. Matanya menangkap sesuatu di ujung sana, samar-samar, di bawah cahaya lampu yang temaram. Terlihat sosok seseorang. Ia menajamkan pandangan, dan saat itu jantungnya berdegup kencang. Ada seseorang yang duduk membungkuk di pinggir jembatan, rambutnya panjang menutupi wajah, pakaiannya serba putih, dan tubuhnya tidak bergerak sedikit pun. Nafas Ardi tercekat, seluruh cerita yang pernah ia dengar terlintas begitu saja. Tentang nenek berbaju putih yang menjaga jembatan, tentang orang-orang yang diganggu, tentang suara batuk tua yang menakuti, dan kini, semuanya ada di depan matanya. Tubuhnya kaku, kakinya sulit digerakkan, seolah tertancap di papan jembatan. Ia ingin lari, tapi rasa penasaran menahannya. Sosok itu masih duduk diam, tidak bergeming. Hanya rambut panjangnya yang tergerai menutupi wajah. Ardi menelan ludah. Matanya tidak bisa lepas dari sosok itu. Malam itu, Ardi baru benar-benar merasakan bahwa jembatan tua itu memang tidak pernah sepi. Malam itu, udara terasa jauh lebih dingin dari biasanya. Jam di ponsel Ardi sudah menunjukkan pukul 12:30 dini hari. Langit gelap pekat, hanya dihiasi bintang-bintang kecil yang redup. Bulan tertutup awan, menyisakan suasana muram yang membuat desa seperti mati. Tidak ada suara ayam jantan, tidak ada gonggongan anjing, tidak ada kehidupan, selain suara aliran sungai deras di bawah jembatan. Ardi berdiri di ujung jembatan, memandangi papan kayu lapuk yang membentang di hadapannya. Dari tempatnya berdiri, jembatan itu terlihat panjang dan menakutkan, seakan membelah kegelapan malam. Lampu jalan tua yang berdiri di ujung sana hanya memancarkan cahaya redup, membuat sebagian besar jembatan tenggelam dalam bayangan. Ia menarik napas panjang. Cuma jembatan, bisiknya pelan, berusaha menenangkan dirinya sendiri. Gak ada apa-apa, Bu udah sering lewat sini siang-siang, gak pernah ada yang aneh.
Namun, meski mulutnya terus berusaha meyakinkan diri, jantungnya berdetak semakin kencang. Ada bagian dalam dirinya yang tahu bahwa malam ini berbeda. Ardi melangkahkan kaki kanannya ke papan pertama. Suara kayu berderit langsung terdengar krek. Suara itu begitu nyaring, memantul di antara kesunyian malam, seolah jembatan menolak kehadirannya. Ia berhenti sejenak, menatap sekeliling, gelap, hanya angin dingin yang bertiup, membuat dedaunan. Di sekitar jembatan bergoyang pelan, dengan langkah hati-hati, ia melanjutkan perjalanan. Setiap langkah kakinya menghasilkan bunyi kayu yang retak, berderit panjang. Tangannya mulai terasa dingin, keringat dingin bercucuran di pelipis, matanya menatap lurus ke depan, berusaha tidak menoleh ke kiri atau kanan. Ia tahu kalau ia menoleh ke sungai di bawah, pikirannya akan makin kacau. Namun, baru beberapa langkah, telinganya menangkap suara samar. Bukan suara sungai, bukan suara angin, suara itu lebih kecil, lebih pelan, tapi cukup jelas untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Suara batuk pelan, serang, berat, seperti suara orang tua yang sudah lemah. Ardi langsung berhenti. Nafasnya tercekat, ia menoleh ke belakang, kosong. Tidak ada siapapun, menoleh ke depan. Hanya jembatan yang panjang dan remang. Suara itu hilang seketika, menyisakan keheningan yang lebih mencekam. Cuma halusinasi, gumamnya, mencoba menghibur diri, mungkin suara burung malam atau hewan lain. Ia menelan ludah, lalu melanjutkan langkahnya. Tapi baru 2 papan diinjak, suara itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Ardi merasakan tengkuknya kaku. Suara itu seperti berasal dari arah belakang. Tapi saat ia menoleh lagi, tetap tidak ada apa-apa. Jalanan kosong, hanya cahaya lampu jauh di sana. Ia mulai berpikir untuk berbalik, mengambil jalan memutar. Namun, rasa gengsi menghalanginya. Ia sudah terlalu jauh, dan kalau kembali lagi berarti ia mengakui ketakutannya. Dengan keberanian yang tersisa, ia melangkah lebih cepat. Kayu-kayu berderit semakin keras, seakan menjerit di bawah pijakannya. Namun tiba-tiba, ia mendengar sesuatu lagi. Kali ini, bukan batuk, tapi suara langkah kaki, tak. Langkah itu terdengar jelas di belakangnya, irama langkahnya. Sama persis dengan langkah Ardi. Kalau Ardi mempercepat, suara itu ikut cepat. Kalau ia melambat, suara itu pun ikut melambat. Ardi berhenti. Suara langkah itu juga berhenti sunyi. Hanya suara sungai di bawah. Ardi menoleh perlahan, kosong, tidak ada siapapun. Namun, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Udara di sekelilingnya semakin dingin, dan ada aroma aneh yang mulai tercium. Bau itu samar, seperti bau bunga melati yang terlalu menyengat, bercampur dengan bau tanah basah. Bau itu semakin kuat, menusuk hidungnya, membuat perutnya mual. Jantung Ardi berdetak semakin cepat, tangannya gemetar. Ia tahu, bau melati di malam hari bukanlah pertanda baik. Orang-orang di desanya sering berkata, kalau tiba-tiba cium bau melati tengah malam, pasti ada makhluk halus di dekatmu. Ardi mencoba menepis pikiran itu, tapi kakinya semakin gemetar. Ia mempercepat langkah, berharap segera sampai ke ujung jembatan. Namun, saat matanya fokus ke depan, ia melihat sesuatu. Samar-samar, di bawah cahaya lampu jalan yang redup di ujung jembatan, ada sosok yang duduk membungkuk. Ardi menyipitkan mata, memastikan pandangannya tidak salah. Sosok itu terlihat kecil, tubuhnya membungkuk, rambut panjangnya tergerai menutupi wajah. Pakaiannya serba putih, lusuh, seperti kain yang sudah lama tidak dicuci. Tubuh itu tidak bergerak sama sekali, seolah membeku di tempatnya. Ardi berhenti seketika, nafasnya memburu. Keringat dingin semakin deras mengalir. Ia menelan ludah, mencoba meyakinkan dirinya lagi. Mungkin orang, iya, mungkin nenek-nenek. Beneran, lagi duduk. Bisa jadi cuma warga yang kebetulan ada di situ. Tapi dalam hatinya, ia tahu itu tidak masuk akal. Siapa yang mau duduk di jembatan tua begini, tengah malam buta, dalam dinginnya udara seperti ini? Sosok itu tetap diam, tidak bergerak sedikit pun, rambutnya tergerai, menutupi wajah. Namun, semakin lama Ardi menatap, semakin jelas ia melihat bahwa tubuh itu tidak normal, bahunya terlalu kaku, kepalanya menunduk terlalu dalam, dan pakaiannya seperti berkilau samar di bawah cahaya lampu. Tiba-tiba, sosok itu bergerak perlahan, sangat perlahan. Ia mengangkat kepalanya sedikit demi sedikit, hingga wajahnya terlihat samar kulit pucat, sangat pucat, seperti mayat, matanya hitam pekat, kosong,
menatap lurus ke arah Ardi, bibirnya perlahan melengkung, membentuk senyum tipis yang dingin. Ardi terdiam, tubuhnya kaku. Ia ingin berlari, tapi kakinya seperti menempel di papan kayu. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah ingin meloncat keluar. Dalam ketakutannya, telinganya kembali menangkap suara. Tapi kali ini, bukan batuk, bukan langkah kaki. Suara itu terdengar dari bawah jembatan, dari aliran sungai yang deras. Ardi. Suara itu pelan, serak, tapi jelas menyebut namanya. Ardi, ikut aku. Ardi membelalakkan mata. Bagaimana mungkin sungai memanggil namanya? Ia menoleh ke samping, dan darahnya hampir membeku. Dari bawah jembatan, di antara riak air yang gelap, ia melihat sesuatu, banyak tangan pucat, yang muncul dari permukaan sungai, melambai-lambai ke arahnya. Jari-jari kurus itu bergerak pelan, seolah mengajaknya turun. Ardi terhuyung mundur, suara langkahnya membuat papan jembatan berderit keras. Sosok di ujung jembatan masih menatapnya. Senyumnya semakin lebar, semakin mengerikan. Rambut panjangnya bergoyang di tiup angin, tapi tubuhnya tetap kaku. Ardi tahu, ia harus memilih, tetap maju melewati sosok itu, atau berbalik dan lari kembali ke arah desa. Tapi yang jelas, malam itu ia menyadari satu hal, cerita tentang nenek berbaju putih bukanlah omong kosong. Jembatan tua itu benar-benar dijaga. Malam itu, Ardi benar-benar merasa tubuhnya gemetar hebat. Ia berdiri terpaku di tengah jembatan tua yang lapuk, dan matanya tidak bisa lepas dari sosok putih di ujung sana. Sosok itu masih dalam posisi duduk, membungkuk dengan rambut panjang terurai menutupi wajah. Seandainya itu hanya orang biasa, mungkin Ardi bisa mendekat dan menanyakan apa yang sedang dilakukan. Tapi ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang membuat logikanya hancur. Sosok itu tidak bergerak, bahkan saat angin berhembus kencang. Rambutnya memang sedikit bergoyang, tapi tubuhnya diam, seperti patung. Ardi menatap lebih lama, nafasnya memburu. Jantungnya berdegup kencang, dan keringat dingin semakin deras mengucur. Matanya berusaha memastikan, apakah itu manusia, atau bukan. Sesekali ia mengucek matanya, berharap penglihatannya salah. Tapi ketika membuka mata lagi, sosok itu tetap ada. Di sana, masih dengan posisi yang sama, duduk membungkuk. Wajahnya tersembunyi. Ya Tuhan. Ardi berbisik lirih. Suaranya sendiri terdengar parau, nyaris tidak keluar. Tangannya gemetar, jari-jarinya menggenggam kencang sisi celana. Bagian dari dirinya ingin berlari, tapi kakinya seperti menolak. Ia merasa tubuhnya berat, seolah ada sesuatu yang menahannya di tempat. Dalam keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara kayu jembatan berderik. Tapi bukan dari langkah kakinya, bunyi itu berasal dari depan, tepat di arah sosok itu berada. Krek-krek. Pelan, tapi jelas, Ardi membelalakkan mata. Sosok yang tadi duduk membungkuk perlahan-lahan menggerakkan tubuhnya, bahunya naik sedikit, lalu kepalanya terangkat dengan gerakan yang sangat lambat. Dari balik rambut panjang yang kusut, perlahan tampak bagian wajahnya. Ardi menahan napas, jantungnya akan berhenti berdetak. Wajah itu pucat sekali, hampir tanpa warna, kulitnya seperti lilin yang meleleh, pucat dan dingin, matanya kosong, hitam pekat tanpa bola mata. Seperti lubang gelap yang menelan pandangan, dan bibirnya melengkung membentuk senyum tipis, senyum yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Senyum itu bukan ramah, melainkan dingin, seolah mengejek, seolah tahu Ardi sedang terjebak. Dalam ketakutan, Ardi mundur setapak, tapi papan kayu di bawah kakinya berbunyi keras, krek. Suara itu memecah keheningan. Seketika, sosok itu berdiri. Gerakannya lambat tapi pasti. Tubuhnya tinggi, jauh lebih tinggi dari yang Ardi bayangkan. Jubah putih panjangnya tergerai hingga hampir menyapu papan jembatan. Dari jarak itu, Ardi bisa melihat kainnya kotor, penuh bercak gelap, entah tanah atau darah yang sudah mengering. Napas Ardi tersengal. Ia merasa seperti seekor hewan kecil yang sedang diincar predator. Tangannya bergetar dan lututnya lemas. Lalu, tiba-tiba sosok itu melangkah maju. Suara kain panjangnya menyeret papan kayu terdengar jelas. SRRTTT. Setiap langkah menambah rasa ngeri. Ardi ingin lari, tapi kakinya seakan terkunci di tempat. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Makin lama, sosok itu makin dekat. Matanya yang kosong menatap lurus ke arah Ardi. Senyumnya tidak hilang, malah semakin lebar, memperlihatkan gigi-gigi hitam yang tidak rata. Bau busuk bercampur melati, semakin menyengat, membuat perut Ardi mual.
Dalam rasa takutnya yang memuncak, Ardi tiba-tiba mendengar sesuatu lagi. Bukan suara langkah, bukan suara kain, melainkan bisikan pelan yang terdengar di telinganya sendiri. Jangan lari. Ardi tersentak, matanya membelalak, kepalanya menoleh ke kiri dan kanan. Tidak ada siapapun, ia hanya sendirian di jembatan itu. Tapi suara itu jelas, sangat dekat, seolah ada orang yang berbisik langsung di telinganya, tangannya terangkat menutup telinga. Tapi bisikan itu tetap terdengar, jangan lari. Lihat aku. Air mata mulai menggenang di mata Ardi. Ia menunduk, berusaha tidak menatap sosok itu lagi. Namun, rasa takut bercampur penasaran membuatnya mengangkat kepala sedikit, dan ketika ia kembali menatap, sosok itu sudah berdiri lebih dekat, hanya beberapa meter darinya. Gerakannya begitu cepat, seolah melompat jarak jauh hanya dalam sekejap. Ardi mundur terburu-buru, hampir terjatuh. Papan jembatan di bawahnya bergetar, menambah paniknya suasana. Nafasnya tersengal-sengal, tubuhnya gemetar tak terkendali. Sosok itu kini begitu dekat, dan senyumnya semakin mengerikan. Kenapa kamu lewat sini, nak? Suara itu tiba-tiba keluar dari mulut sosok itu, suaranya serak, berat. Terdengar seperti suara orang tua yang sudah hampir kehilangan napas. Kata-katanya membuat bulu kuduk Ardi berdiri. Ia tidak menjawab, hanya memundurkan tubuhnya sedikit demi sedikit. Namun, setiap kali ia mundur, sosok itu melangkah maju dengan kecepatan yang sama, seolah jarak di antara mereka tidak akan pernah bertambah. Ardi akhirnya memberanikan diri bersuara. Suaranya gemetar, pelan, hampir tidak terdengar sah. Saya cuma mau pulang. Sosok itu terkekeh pelan. Tawanya serak, seperti besi berkarat yang digeser pulang. Kamu pikir semua orang yang lewat sini bisa pulang? Kata-kata itu menghantam dada Ardi. Ia hampir kehilangan tenaga. Dalam kepanikan, ia menoleh ke belakang, berharap bisa lari ke arah desa. Namun, ketika ia menoleh, matanya membelalak lagi. Di belakangnya, di arah desa, ada sosok lain, sosok yang sama. Nenek berbaju putih, berdiri di ujung jembatan, rambut panjang, wajah pucat, senyum tipis. Ardi merasa darahnya berhenti mengalir. Bagaimana bisa sosok itu ada di depan sekaligus di belakangnya? Kini ia terjebak, di depan ada sosok, di belakang pun ada. Nafasnya tercekat, dadanya sesat, otaknya kacau, ia tidak tahu harus kemana. Jembatan tua itu seakan menutup semua jalan keluar. Hanya ada dia, sosok menyeramkan itu, dan kegelapan malam yang menelannya. Ardi merasa tubuhnya lemas, hampir jatuh. Tapi dalam hatinya, ia tahu satu hal. Malam itu bukan lagi sekadar cerita. Semua kisah tentang nenek berbaju putih ternyata nyata, dan kini ia sendirilah yang mengalaminya. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia benar-benar percaya bahwa jembatan tua itu dijaga oleh sesuatu yang bukan manusia, dan yang paling menakutkan. Sosok itu sekarang menatapnya lurus, seolah siap menyeretnya entah kemana. Ardi berdiri terpaku di tengah jembatan tua itu, dadanya naik turun tak beraturan, napasnya pendek dan berat, seakan paru-parunya tidak sanggup lagi menahan udara dingin yang menusuk. Kedua matanya bergerak cepat, menoleh ke depan lalu ke belakang. Di depan, nenek berbaju putih itu masih berdiri dengan senyum tipis mengerikan. Di belakang, sosok yang sama juga berdiri. Wajah pucat dan rambut panjangnya menutupi sebagian wajah. Ardi terjebak, tidak ada jalan keluar. Pikirannya kalut, hatinya kacau. Bagian dari dirinya ingin meloncat ke sungai di bawah. Tapi ketika ia menoleh ke samping, melihat gelapnya air yang beriak deras, tubuhnya langsung gemetar lebih hebat. Air sungai malam itu tampak hitam pekat, seperti cairan aneh yang bisa menelan tubuh manusia tanpa ampun. Dan tiba-tiba, suara itu datang lagi. Bukan suara langka, bukan batuk, melainkan suara yang terdengar jelas, seperti seseorang memanggil dari dalam air. Ardi, suara itu pelan, serak, tapi jelas menyebut namanya. Ardi langsung menoleh ke arah sungai. Ia berharap itu hanya imajinasinya, tapi matanya justru membelalak semakin lebar. Dari dalam air yang berputar deras, muncul sesuatu yang tidak seharusnya ada. Tangan, banyak sekali tangan pucat, kurus, dengan jari-jari panjang yang menjulur dari permukaan air. Tangan-tangan itu bergerak pelan, melambai ke arahnya, seperti mengundang, Ardi, ikut aku. Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas, lebih dekat, seolah sungai itu sendiri berbicara. Ardi mundur terburu-buru, hampir terpeleset di papan kayu yang rapuh. Tubuhnya bergedih, rasa mual menyeruak ke tenggorokan.
Ia mencoba memalingkan wajah, tapi pandangannya terus tertarik pada tangan-tangan itu. Semakin lama, semakin banyak tangan yang muncul. Ada yang kecil seperti tangan anak-anak, ada yang besar dan kurus, semua berwarna pucat kebiruan, seolah berasal dari tubuh yang sudah lama tenggelam. Ardi ingin menjerit, tapi suaranya tidak keluar. Mulutnya terbuka, hanya udara dingin yang lolos, jantungnya berdetak tak karuan. Sosok di depan masih menatapnya, tersenyum. Sosok di belakang juga tetap berdiri, tidak bergerak, seolah keduanya hanya menunggu keputusan Ardi, maju, mundur, atau terjun. Semua pilihan terasa salah. Lalu, suara bisikan itu berubah, tidak hanya memanggil namanya, tapi juga berkata, "Sudah lama kami menunggu. Turunlah, Ardi. Kami akan menemanimu." Ardi menutup telinganya dengan kedua tangan, tapi suara itu tidak hilang, justru semakin keras, bergaung di dalam kepalanya. Ia merasa seperti ribuan suara berbicara bersamaan, semua memanggil namanya, "Ardi, Ardi, Ardi." Kakinya semakin lemas, ia hampir terjatuh, tubuhnya bergetar hebat. Ia mencoba melangkah, tapi jembatan itu terasa lebih sempit, kayu-kayu yang tadi bisa dilewati dengan langkah panjang, kini terasa menyusut, seperti memaksa Ardi tetap di tempat, dan saat ia berusaha menenangkan diri, tiba-tiba sebuah tangan dingin menyentuh pergelangan kakinya. Ardi langsung meloncat kecil, menunduk dengan mata melebar. Dari celah papan jembatan yang bolong, terlihat tangan pucat yang meraih kakinya. Tangan itu dingin, kaku, dan berbau anyir. Jari-jari panjangnya berusaha menggenggam erat, seolah ingin menyeretnya ke bawah. Ardi menendang sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri, lepas. Akhirnya suaranya pecah, keluar dengan penuh ketakutan. Tangan itu terlepas, tapi dari celah lain muncul lagi tangan-tangan lain, mencoba meraih tubuhnya. Di saat yang sama, sosok nenek berbaju putih di depannya, melangkah maju. Langkahnya lambat, tapi setiap kali ia bergerak, papan jembatan berderit panjang meserar tetitek krek. Suara itu menusuk telinga Ardi, membuat bulu kuduknya semakin berdiri. Senyum nenek itu melebar, matanya yang hitam pekat, seakan bersinar samar di kegelapan. "Kesini, nak." Suaranya serak, tapi jelas. "Kenapa takut? Aku hanya ingin menemanimu." Ardi menggeleng kuat-kuat, mundur ke arah belakang, tapi di belakang, sosok lain yang sama persis juga maju satu langkah. Kini jaraknya semakin dekat, hanya sekitar 5 meter darinya. Ardi benar-benar panik. Ia merasa tubuhnya terjebak di ruang yang semakin sempit. Ke depan ada sosok menyeramkan, ke belakang pun sama di samping. Sungai penuh tangan yang melambai-lambai, mengundang. Dari bawah, tangan-tangan pucat terus mencoba menariknya lewat celah kayu jembatan. Kepalanya pening, pikirannya kakau. Ia merasa seperti binatang yang dikepung. Tiba-tiba, dari arah sungai, muncul suara lain, kali ini lebih nyaring. Seperti suara tangisan wanita, pelan, melengking, seolah berasal dari dalam air. Suara itu menyatu dengan suara panggilan namanya, membuat kepala Ardi hampir pecah. "Kenapa kau lewat sini, nak?" Suara nenek itu kembali terdengar, kali ini dari dua arah sekaligus, depan dan belakang. Keduanya berbicara dengan suara yang sama. "Sudah kubilang, jangan lewat sini sendirian." Air mata Ardi menetes tanpa sadar. Ia sudah tidak bisa menahan ketakutannya, tangannya bergetar hebat, lututnya lemas. Ia ingin sekali lari, tapi tubuhnya terasa lumpuh. Sosok di depan kini semakin dekat. Ia bisa melihat jelas wajah pucat itu, bibir hitam yang kering, gigi-gigi yang rapuh, dan rusak. Bau anyir bercampur melati semakin menusuk hidungnya, dan yang paling mengerikan, mata kosong itu terus menatap lurus ke dalam matanya, seolah mencoba menarik jiwanya keluar. Ardi ingin berpaling, tapi matanya seakan terkunci. Semakin lama ia menatap, semakin ia merasa tubuhnya tidak lagi miliknya sendiri, seperti ada sesuatu yang masuk ke dalam pikirannya, menguasai perlahan. Dari kejauhan, suara tangisan semakin keras, bercampur dengan bisikan ribuan suara. Jembatan tua itu bergoyang pelan, seperti bernafas. Angin dingin semakin kencang, membuat rambut Ardi berkibar acak. Di saat semua itu terjadi, sebuah pikiran melintas di benaknya. "Kalau aku bertahan di sini, aku akan mati. Kalau aku maju, aku bisa mati. Kalau aku mundur, aku juga bisa mati." Tidak ada jalan aman, tidak ada pilihan yang benar, dan di tengah rasa takutnya, satu-satunya hal yang bisa ia lakukan hanyalah berlari. Ardi berlari sekuat tenaga, ia tidak tahu ke arah mana,
Hanya satu yang ada di pikirannya, menjauh dari jembatan tua itu secepat mungkin. Kakinya menghentak papan-papan laput, menimbulkan bunyi keras berderit, krek-krek. Dia tidak peduli lagi apakah jembatan itu bisa roboh atau tidak. Yang penting adalah lolos dari sosok-sosok menyeramkan itu. Di belakangnya terdengar suara kain panjang terseret di atas kayu. SRRTTT. Suara itu makin lama makin cepat, seolah mengejarnya. Ardi menoleh sekilas, dan hampir saja jantungnya kopot. Sosok nenek berbaju putih itu berlari dengan cara aneh, bukan berlari seperti manusia, melainkan meluncur cepat di atas papan. Tubuhnya melayang sedikit dari permukaan, rambut panjangnya terayun liar mengikuti angin. Senyum mengerikan itu tetap melekat, semakin lebar seolah menikmati ketakutan Ardi. Ardi mempercepat langkah, nafasnya memburu, dadanya seperti terbakar. Dia Tuhan, tolong aku, desisnya di antara teriakan panik. Namun jembatan itu terasa tak berujung. Sejauh apapun ia berlari, ujung jembatan tidak semakin dekat. Justru papan-papan kayu di bawah kakinya seperti memanjang tanpa batas, membuatnya merasa terjebak di dalam lingkaran setan. Di tengah kepanikannya, suara-suara itu kembali muncul. Bisikan lirir, tapi kali ini terdengar di telinga kanan dan kirinya sekaligus. Kenapa kau lari, Ardi? Kami hanya ingin menemanimu. Temanmu sudah banyak di bawah sana. Ardi menggeleng keras-keras, menutup telinganya sambil terus berlari, tapi suara itu tidak hilang, malah semakin jelas. Sekarang terdengar, seperti ratusan orang berbicara bersamaan, mengisi kepalanya, membuat otaknya berdenyut sakit. Langkahnya semakin kacau, nafasnya makin pendek, pandangannya berkunang-kunang. Dan tiba-tiba, ia tersandung papan kayu yang menonjol. Tubuhnya terhuyung ke depan, hampir jatuh ke dalam lubang besar di jembatan. Dengan sisa tenaganya, ia berhasil meraih sisi papan dan menahan diri agar tidak terperosok, tapi dari celah lubang itu, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di bawah sana, di permukaan sungai hitam yang beriak deras, muncul wajah-wajah pucat. Wajah-wajah itu menatap ke atas, ke arahnya. Ada yang seperti wajah anak-anak, ada yang orang dewasa, semua dengan ekspresi kosong, mata hitam, dan bibir membiru. Mereka menatap Ardi tanpa berkedip, lalu satu persatu tersenyum tipis, senyum yang sama dengan nenek berbaju putih. Ardi menjerit histeris, menarik tubuhnya sekuat tenaga menjauhi celah itu, tapi sebelum ia berhasil bangkit, sebuah tangan kurus muncul dari dalam air, meraih sisi jembatan, lalu tangan lainnya menyusul perlahan. Tubuh-tubuh itu mulai memanjat, mencoba naik ke jembatan. Ardi mundur dengan panik, ia hampir kehilangan akal sehat. Suara tangisan, tawa serak, dan bisikan bercampur jadi satu, membuat malam itu seperti neraka bagi dirinya. Sosok nenek berbaju putih kini sudah sangat dekat. Dari arah depan, ia melayang pelan dengan mata hitam pekat yang menatap lurus ke dalam jiwa Ardi. Dari belakang, sosok yang sama juga mendekat dengan kecepatan serupa. Kemana kau akan pergi, nak? Suara keduanya bergema bersamaan, membuat telinga Ardi berdenyut sakit. Tidak ada jalan keluar di sini. Ardi bergetar hebat. Ia tahu ia tidak bisa terus berlari. Ia terjebak, jalan keluar hanya dua. Maju ke sosok itu, atau lompat ke sungai yang penuh dengan tangan dan wajah menyeramkan. Air matanya bercucuran. Ia teringat wajah ibunya, rumahnya, kehidupannya yang sederhana di desa. Ia tidak ingin mati di tempat ini, tidak dengan cara seperti ini. Dengan tekad terakhir, Ardi menunduk, berlari menerobos ke depan, tepat ke arah sosok nenek berbaju putih. Ia berpikir, mungkin itu hanya ilusi, mungkin tubuhnya bisa menembus sosok itu seperti asap. Lebih baik mencoba daripada pasrah. Namun, ketika ia semakin dekat, harapannya hancur. Sosok itu mengangkat tangannya, dan tiba-tiba udara di sekitar menjadi dingin membeku. Ardi berhenti mendadak. Tubuhnya terpaku, tidak bisa digerakkan sama sekali. Ia merasa dadanya ditekan kuat. Napasnya terhenti. Sosok itu mendekat perlahan. Senyum lebar menghiasi wajah pucatnya, tangannya yang kurus, dengan kuku panjang hitam, menyentuh pipi Ardi. Sentuhan itu dingin, begitu dingin seperti es yang menusuk tulang. Sekarang kau milikku. Bisiknya lirir, tapi jelas. Ardi ingin menjerit, tapi suaranya lenyap. Matanya terbuka lebar, melihat wajah nenek itu semakin dekat. Begitu dekat, hingga ia bisa mencium bau busuk bercampur melati yang menyengat. Dan dalam sekejap, semua gelap. Keesokan paginya, warga desa menemukan Ardi tergeletak di pinggir jalan.
tidak jauh dari jembatan tua itu. Tubuhnya kaku, wajahnya pucat pase, matanya terbuka lebar, seolah masih menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Bibirnya membiru, dan tangannya menggenggam erat tanah, seakan berusaha bertahan. Tidak ada luka, tidak ada darah, hanya tubuh tanpa nyawa, yang kaku dengan wajah ketakutan. Sejak hari itu, cerita tentang jembatan tua semakin menyebar luas. Orang-orang makin yakin bahwa sosok nenek berbaju putih benar-benar ada, menjaga jembatan itu dari siapapun yang berani melewatinya sendirian di malam hari, dan nama Arden menjadi salah satu tambahan dalam daftar panjang orang-orang yang tidak pernah bisa kembali dengan selamat setelah melewati jembatan angker itu. Jembatan tua itu tetap berdiri, kayunya tetap laput, besinya tetap berkarat. Siang hari mungkin aman, tapi begitu malam tiba, siapapun yang berani menantang harus siap kehilangan sesuatu yang paling berharga, nyawanya, sebab nenek berbaju putih masih ada di sana, duduk di ujung jembatan, menunduk dengan rambut panjang terurai, menunggu mangsa berikutnya, dan satu pertanyaan selalu menggema di kepala siapapun yang mendengar cerita ini, beranikah kau melewati jembatan itu sendirian? Di tengah malam. Itulah kisah tentang nenek berbaju putih penjaga jembatan tua. Apakah menurut kalian ini hanya sekadar cerita, atau memang benar ada penunggu yang menjaga jembatan itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa dukung terus channel Kenari Malam dengan cara subscribe, like, dan share, supaya kalian tidak ketinggalan cerita horor mencekam lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Kalau kalian masih berani mendengarnya.